Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Awas rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang mana pada pagi hari ini kita bisa merasakan kenikmatan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang menegakkan ad-dinul Islam hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit membahas mengenai istiqomah beribadah setelah Ramadan. Bapak Ibu jamaah, Ramadan merupakan bulan yang mulia dan Ramadan juga perlu kita ingat-ingat bahwasanya Ramadan ini merupakan pendidikan akhirat bagi kita seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan anak-anak kita yang sekolah SMP, sekolah SMA, bahkan sekolah SD, maka itu yang dinamakan pendidikan. Akan tetapi bulan Ramadan ini juga merupakan bulan pendidikan. Bagaimana tidak Bapak Ibu jamaah? Kita setiap hari bagaimana kita melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan ini namanya hamba. Juga ada terkadang hamba yang nakal. Begitu pula di dalam pendidikan, maka lembaga-lembaga itu juga ada anak-anak yang nakal juga. Terkadang ada yang ngompot, ada yang bolos. Begitu pula terjadi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini menjadikan bulan pendidikan akhirat, yang mana setiap perbuatan apapun yang kita lakukan itu bernilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, namanya beribadah itu semuanya sudah dipastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan kita sebagai manusia itu tujuannya untuk beribadah. Sampai kapan kita beribadah? Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-99 Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yaitu al-yakin, kematian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara di dalam keistiqomahan Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang mana ayat ini menjadi ayat yang mulia yang hendak kita jadikan sebagai moto, prinsip atau pedoman dalam kehidupan kita, yaitu dalam Quran surat Al-Insyirah ayat ke-7 dan ke-8. Allah Ta'ala berfirman,
fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bapak Ibu jamaah, dalam kesempatan kali ini kita kupas terlebih dahulu mengenai Quran surat Al-Insyirah ayat ke-7, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai, maka berdirilah, maka lanjutlah pekerjaan yang lain. Hal ini terjadi dua pendapat, Bapak Ibu jamaah. Pendapat yang pertama, dalam penafsiran ini, yaitu yang dimaksud, apabila kamu telah menyelesaikan urusan duniamu, dalam mencari nafkah ataupun yang lainnya, maka segeralah berdiri untuk beramal soleh dan beribadah demi bekal akhirat. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat ini yaitu apabila kamu telah selesai melaksanakan satu ibadah, maka bersiaplah kamu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh, jikalau kamu selesai sholat, maka bersiaplah melanjutkan ibadah yang lain, yaitu berzikir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas ulama tafsir, dan kedua pendapat ini tidak saling bertentangan. Karena setiap manusia yang melakukan aktivitas di kehidupan dunia yang mana itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan ibadah. Bapak Ibu jamaah, dalam hal ini Allah ciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah kepadanya. Maka kita harus berusaha pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Setelah bulan Ramadan ini, maka pasti kita akan temukan ibadah yang lain, berpuasa di bulan Syawal. Kemudian setelah Syawal kita ketemu dengan bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka Bapak Ibu jamaah, jikalau kita pahami betul masalah beribadah hal yang demikian ini, kita itu harus saling runtut. Ibadah kita itu tidak pernah terlepas satu sama lain. Habis ibadah yang satu, maka kita harus bersiap dengan adanya ibadah yang lain. Fa idza faraghta fansab. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, mutu seorang mukmin yaitu menjadikan waktu-waktunya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dalam kehidupan kita, pedoman dalam hidup kita, bahwasanya waktu-waktu kita ini harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya waktu-waktu yang sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia, yaitu waktu-waktu yang mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itulah waktu yang sebenarnya. Selain waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu selayaknya hidupnya seekor hewan. Bapak Ibu jamaah, beribadah dan beramal soleh itu hanyalah bagi orang yang beriman kepada Allah dan yakin akan kehidupan akhirat. Maka di dalam ayat yang selanjutnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maka kita sebagai mukmin, pastilah kita mengharapkan apapun, kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita yaitu mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita capek dalam beribadah tidak lain tidak bukan hanya untuk mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi sebagai pencari pujian manusia. Karena cinta manusia itu terkadang berubah-ubah. Terkadang sekarang ini cinta, besok menjadi benci. Akan tetapi jika Allah sudah mencintai kita, Bapak Ibu jamaah,
Allah mampu menjadikan hati-hati manusia itu mencintai kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang mana harus kita perhatikan bersama mengenai istiqomah beribadah setelah bulan Ramadan ini, yang kita harus perhatikan betul yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu tanda amalan kita diterima oleh Allah itu yang bagaimana? Maka perkataan para salaf mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'atu asya'i'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Begitu pula di antara balasan kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hal yang demikian ini atau menjelaskan perkataan salaf tadi dengan perkataan salaf yang lain, bahwasanya tanda ibadah kita diterima oleh Allah yaitu ketika kita melakukan satu kebaikan kemudian kita melanjutkan dengan kebaikan yang selanjutnya, itulah tanda Allah menerima kebaikan kita yang pertama. Begitu pula jikalau kita telah melakukan kebaikan kemudian kita lanjutkan dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, itu tandanya Allah tidak menerima ibadah kita yang pertama. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Begitu pula yang terjadi di bulan Ramadan ini. Jikalau Allah sudah mendidik kita betul-betul di bulan Ramadan ini, tadarus, kemudian qiyamul lail, kemudian memperbanyak sedekah, akan tetapi di luar Ramadan kita meninggalkan, kemudian malah jauh tambah jauh, kita perlu beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah, pentingnya beramal yang kontinu, beramal yang secara terus-menerus, walaupun itu sangat kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu amalan yang kontinu, amalan yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini bermaksud untuk kita supaya kita itu bisa melakukan ibadah itu pertengahan, tidak terlalu ekstrim, juga tidak terlalu meremehkan suatu amalan, sehingga bagaimana kita sebagai kaum muslim itu beramal secara pertengahan walaupun itu sedikit, tapi dilakukan secara terus menerus. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kunci utama agar kita bisa beramal baik, Bapak Ibu, adalah tawakal dan banyak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dalam ayat ini Bapak Ibu, kita perhatikan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di sini Allah sendirilah yang kemudian mencukupi dirinya, tidak kemudian membalas balasan sebagai amalan-amalan yang lain, tapi Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi keperluannya. Jikalau Allah sudah mengatakan yang demikian itu Bapak Ibu jemaah, bagi orang yang bertawakal, Allah akan berikan jalan keluar dari langit dan bumi serta setiap makhluk yang di dalamnya. Yang Allah tundukkan, Allah akan menolong dan mencukupi orang yang bertawakal dengan sungguh-sungguh tersebut. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian mengenai doa, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minat du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Maka Bapak Ibu jamaah,
kita selain beribadah di bulan suci Ramadan, kita harus juga seringkali berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, keteguhan kepada kita di dalam mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak enak di hati, apabila ada kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan ada kebenaran, sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, berkumpul di dunia, bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.